Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, aku akan bercerita tentang pengalaman mistis dari pendaki Gunung Arjuna. Kejadian ini sekitar tahun 2016 lalu. Waktu itu, Hasan dan satu temannya yang bernama Ilham, mereka sedang melakukan pendakian ke Gunung Arjuna. Untuk cerita lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Berawal dari obrolan santai di Gunung Panderman. Waktu itu, mereka berdua sedang duduk santai sambil minum kopi. Dan dari Panderman itu, terlihat jelas Gunung Arjuna yang menjulang tinggi di depannya. Mereka berdua sempat mengobrol dan membahas Gunung Arjuna, mulai dari ketinggiannya, kisah angkernya, dan lain sebagainya. Di dalam obrolan itu, Ilham bilang pada Hasan kalau dia ingin sekali mendaki ke Gunung Arjuna. Di sisi lain, Hasan juga pengen, tapi dia belum ada keberanian. Hasan dan Ilham adalah teman dekat. Tempat tinggal mereka tidak jauh, hanya beda kelurahan. Waktu itu, mereka masih kuliah di semester 3. Mereka berdua sangat sering mendaki ke Gunung Panderman yang berada di Kota Batu Malang. Hampir setiap weekend, mereka berdua menyempatkan dirinya untuk mendaki ke sana. Bisa dibilang, Gunung Panderman adalah gunung favorit bagi mereka berdua. Di lain waktu, akhirnya mereka mendapat kesempatan untuk mendaki ke Gunung Arjuna. Di perjalanannya kali ini mereka tidak berdua. Mereka mengajak orang yang namanya Mas Anam. Mas Anam adalah seniornya. Mereka sering bertemu di Gunung Panderman. Dan Mas Anam juga janji pada mereka bahwa ia mau mengantar mereka ke Gunung Arjuna. Singkat cerita, waktu itu mereka janjian sama Mas Anam bertemu di Prigen. Prigen adalah sebuah nama daerah. Setelah sampai di Prigen, mereka berdua menunggu Mas Anam. Tapi setelah lama menunggu, Mas Anam tidak juga datang. Ilham sudah mencoba menelponnya, tapi nomornya tidak aktif. Kurang lebih 3 jam mereka menunggu, dan Mas Anam tidak juga datang. Akhirnya Ilham berinisiatif untuk menuju ke pos pendaftaran Gunung Arjuna via Tretes terlebih dahulu bersama Hasan. Siapa tahu Mas Anam sudah sampai di sana terlebih dahulu. Setelah sampai di pos perizinan, ternyata benar, Mas Anam sudah ada di situ. Dia terlihat sedang duduk di bawah pohon, dan terlihat sedang menunggu mereka. Melihat Mas Anam duduk di situ, mereka berdua menghampirinya dan bertanya, "Walah Mas, tadi tak tungguin di sana lama banget. Ternyata udah di sini toh." Anam tidak menjawab dan hanya tersenyum. Lalu, Anam meminta mereka untuk mengurus pendaftaran ke pos, sementara dirinya menunggu di situ. Setelah selesai mendaftar, Anam meminta mereka berdua untuk berjalan dulu mengikuti jalur. Karena Anam bilang kalau dia masih ada urusan dan nanti akan menyusul. Ilham dan Hasan berjalan duluan dengan langkah pelan, dengan tujuan sambil menunggu Anam yang masih di belakang. Tapi setelah sekian lama Anam tidak juga terlihat menyusulnya, hingga akhirnya mereka sampai di pos 2 Kokopan. Di Kokopan, mereka berhenti lumayan lama untuk menunggu Anam. Tapi Anam tidak juga terlihat. Mereka berdua sedikit cemas dan bimbang antara lanjut atau tidak. Di sisi lain, mereka berdua belum ada yang pernah mendaki ke Gunung Arjuna. Lalu, tidak lama kemudian mereka bertemu dengan bapak-bapak penambang belerang yang sedang turun. Bapak itu juga berhenti di pos 2. Kemudian, bapak itu bertanya pada mereka berdua, "Berdua aja Mas,
Sebenarnya bertiga, Pak, tapi satunya masih di bawah. Lalu bapak itu memberi saran pada mereka berdua. Kalau berniat lanjut, mending sekarang mas, biar tidak kemalaman. Nanti sampean bisa bermalam di pondokan. Dan kalau bisa hindari perjalanan malam, takutnya nyasar. Mendengar saran dari bapak itu, mereka berunding dan memutuskan untuk lanjut jalan duluan. Tidak lama kemudian, bapak-bapak itu pamit turun. Ilham menitipkan pesan pada bapak itu. Pak, nanti kalau ketemu satu orang pendaki bilang ya, kalau saya jalan duluan dan menunggunya di pondokan. Setelah bapak itu berjalan turun, Ilham dan Hasan lanjut berjalan naik dan berencana menunggu Anam di pos pondokan. Lanjut berjalan, dan sampailah mereka di pondokan ketika hari sudah mulai sore. Dan di pondokan itu, terlihat lumayan banyak pendaki yang sedang ngecamp. Ilham membuka tendanya dan berencana akan bermalam di situ. Hari sudah mulai gelap, dan Anam belum juga terlihat menyusulnya. Ilham berpikir kalau Mas Anam mungkin balik pulang dan tidak jadi naik. Ketika kurang lebih jam 10 malam, saat suasana sudah mulai sepi, tiba-tiba Ilham mendengar ada langkah kaki yang sedang berjalan di dekatnya. Ilham berpikir mungkin itu Mas Anam yang baru datang. Lalu Ilham membuka tendanya untuk melihat orang yang baru datang itu. Setelah tendanya dibuka dan melihat ke sebelah tendanya, ternyata tidak ada siapa-siapa dan sepi. Dalam hati, Ilham bilang, "Yang datang tadi siapa ya?" Ilham mengabaikannya dan menganggap mungkin itu adalah pendaki lain yang sengaja jalan di dekat sini. Malam semakin larut. Waktu sudah menunjukkan jam 1 malam. Ilham terbangun gara-gara dia mendengar Hasan yang sedang mendengur. Ilham menggoyang-goyangkan badannya Hasan dengan tujuan agar Hasan tidak mendengur lagi. Setelah itu, Ilham melanjutkan tidurnya. Ketika akan melanjutkan tidurnya, lagi-lagi Ilham mendengar ada suara langkah kaki lagi di dekat tendanya. Karena waktu itu suasananya sangat hening, suara itu terdengar jelas. Langkah kaki itu terdengar jalan dan sesekali berhenti. Ilham ingin melihat keluar, tapi dia takut. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba bulu kuduk Ilham berdiri. Ilham berusaha untuk memejamkan matanya dan melanjutkan tidur, hingga akhirnya dia tertidur. Pagi pun tiba. Mereka berdua bangun. Dan pagi itu, mereka belum juga melihat Mas Anam. Mulai dari situ Ilham yakin kalau Mas Anam memang sudah tidak menyusulnya. Pagi itu mereka berdua memasak dan akan melanjutkan perjalanan naik bersama rombongan lainnya. Setelah selesai mengisi perut, mereka lanjut berjalan naik. Mereka ambil jalur kiri karena tujuan mereka adalah ke Gunung Arjuno, bukan ke Gunung Welirang. Terus berjalan. Karena kondisi trek yang lumayan menanjak, Ilham kelelahan dan tiba-tiba drop. Jadi jalan mereka perlahan melambat. Ketika sudah sampai di lembah Kijang, tidak disadari mereka tertinggal dengan rombongan lainnya. Dan di lembah Kijang itu, Ilham melihat ada Mas Anam dari kejauhan. Mas Anam terlihat sedang duduk di bawah pohon di dekat jalur pendakian. Melihat itu Ilham bilang pada Hasan, San, itu kayak Mas Anam." Sambil tangannya menunjuk ke arah Mas Anam. Lalu Hasan menjawab, "Loh, iya, itu Mas Anam." Mas Anam terlihat sedang melambaikan tangannya, seakan memanggil mereka berdua. Lalu mereka berjalan ke tempat Mas Anam yang sedang duduk. Setelah sampai di situ, Ilham bilang sama Mas Anam, "Tak kirain gak jadi naik loh mas, soalnya kemarin kita nungguin sampean gak kelihatan."
Anam menjawab, "Maaf ya, Rek. Aku nggak bisa menemani perjalanan kalian. Cuma bisa mengawasi." Ilham menjawab, "Wah, nggak apa-apa, Mas. Yang penting sampean bisa nganterin kita ke sini aja udah terima kasih." Lagi-lagi, kejadian yang sama terulang lagi. Anam meminta pada mereka berdua untuk lanjut berjalan, dan dia bilang akan menyusulnya. Mendengar itu, mereka berdua pun lanjut berjalan. Ketika sedang berjalan, Hasan bilang sama Ilham, Ham, Mas Anam kok kayak aneh ya?" "Aneh gimana, Tosan? Dia kayak beda gitu, gak kayak dulu pas kita sering ketemu di Panderman." Sebenarnya Ilham juga berpikir seperti itu, tapi Ilham coba berpikir positif. Ya mungkin dia sedang pengen sendiri, San, atau mungkin sedang ada masalah keluarga. Terus berjalan. Sampailah mereka di hutan Lalijiwo. Konon, di hutan ini harus berhati-hati, karena barang siapa yang mempunyai niatan jelek, pasti bakal disesatkan di hutan ini. Waktu itu Hasan berjalan di depan dan Ilham di belakang. Ketika sedang berjalan melewati hutan Lalijiwo, tiba-tiba Ilham mendengar ada suara langkah kaki orang di belakangnya. Mendengar itu spontan Ilham berhenti dan menoleh ke belakang. Ternyata di belakangnya tidak ada siapa-siapa. Karena melihat tidak ada siapa-siapa, Ilham lanjut berjalan. Ketika dia berjalan, dia mendengar suara langkah kaki itu lagi di belakangnya. Jadi suara itu terdengar kalau dia sedang jalan dan tidak terdengar ketika dia sedang berhenti. Karena merasa ada yang janggal, Ilham bilang pada Hasan yang waktu itu jalan di depannya, "San, kamu dengar sesuatu nggak?" "Dengar apa, Ham? Jangan bilang aneh-aneh tah di sini." "Enggak, San. Coba sini, aku jalan di depan." Lalu, Ilham berjalan di depan dan Hasan di belakang. Dan hal sama kembali dirasakan oleh Hasan. Ketika Hasan berjalan di belakang, dia juga mendengar ada langkah kaki yang berjalan di belakangnya. Ternyata benar, kalau waktu itu ada yang ikut berjalan bersama mereka, tapi tidak ada wujudnya. Seketika itu bulu kuduk mereka berdiri. Mereka sangat ketakutan. Lalu mereka mempercepat jalannya agar segera cepat keluar dari hutan Lalijiwo ini. Tapi, suara langkah kaki itu terus terdengar mengikuti mereka dan menghilang ketika mereka sampai di area pelawangan. Sesampai di pelawangan, mereka sedikit lega karena suara itu sudah tidak terdengar mengikuti mereka lagi. Dan di pelawangan itu, mereka ingat kalau tadi Mas Anam bilang akan menyusulnya. Mereka istirahat sambil menunggu Mas Anam. Tapi lagi-lagi, Mas Anam tidak juga menyusulnya. Karena hari sudah mulai siang, Ilham memutuskan untuk berjalan ke puncak dan menunggu Mas Anam di puncak. Setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka di puncak Gunung Arjuno pada jam 10 pagi. Di puncak, terlihat lumayan ramai oleh pendaki. Kurang lebih 1 jam mereka di puncak sambil menunggu Mas Anam, dan Mas Anam tidak juga terlihat. Ilham berpikir, mungkin Mas Anam kelelahan dan tidak melanjutkan ke puncak. Dan di puncak itu, mereka saling mengobrol, membahas suara langkah kaki yang mengikuti mereka tadi. Kurang lebih jam 11 siang, mereka turun dari puncak bareng rombongan pendaki lain. Ketika melewati area hutan Lalijiwo, mereka mencoba mendengarkan suara langkah kaki yang tadi didengarnya. Tapi waktu itu sudah tidak terdengar karena mereka jalannya bareng-bareng dan banyak orang. Sekitar jam 12 siang mereka sampai di pos 3 pondokan. Sesampai di pondokan, mereka mencari Mas Anam, tapi tetap saja tidak ada. Hasan bilang pada Ilham, "Mas Anam kok misterius banget ya? Kadang ada dan kadang hilang." Ilham menjawab, "Hus, jangan ngomong aneh-aneh, San. Mas Anam kan udah senior. Mungkin dia ketemu temannya yang lain dan bareng teman-temannya."
Karena semua rombongan berniat akan turun, mereka juga ikut turun dan mengabaikan Mas Anam. Mereka berpikir, Mas Anam kan udah senior, dia lebih bisa menjaga dirinya. Lagian, tadi kan dia sempat bilang kalau dia tidak bisa menemani perjalanan kita. Berjalan turun. Sekitar jam 4 sore, mereka sampai di pos pendaftaran. Setelah sampai di situ, mereka istirahat sambil melepas penat. Di situ mereka bingung antara pulang duluan atau menunggu Mas Anam. Karena waktu itu Mas Anam tidak juga terlihat. Karena hari sudah sore, akhirnya mereka putuskan untuk turun dan pulang duluan. Sebelum mereka akan berjalan pulang, mereka melihat Mas Anam sedang duduk di bawah pohon di tempat yang sama ketika kemarin mereka melihatnya. Lalu mereka berdua berjalan menghampirinya. Sesampai di situ, Mas Anam bilang pada mereka berdua, "Rek, habis ini mampir ke rumahku dulu ya, makan-makan." Ilham menjawab, "Waduh, boleh banget itu Mas." Lalu, kejadian yang sama terulang lagi. Mas Anam meminta mereka untuk turun duluan. Mendengar itu Ilham bertanya, "Loh, lah sampean gak turun sekalian toh Mas?" Anam menjawab, "Aku gampang, nanti ketemu di Prigen yo." Lalu mereka berdua turun duluan. Ketika sedang berjalan itu, Ilham menyalakan handphonenya. Ketika dia menyalakan handphonenya, tiba-tiba dia mendapat pesan dari nomor Mas Anam. Setelah pesan itu dibuka, Ilham terkejut membaca isi pesannya. Ternyata itu adalah pesan duka yang dikirim istrinya Mas Anam. Pesan itu mengatakan kalau Anam telah meninggal dunia. Ilham memberitahu pada Hasan tentang isi pesan itu. Dan spontan, mereka tidak percaya sambil tertawa kecil. Lalu Hasan meminta Ilham untuk menelpon nomornya Mas Anam. Setelah ditelepon, yang mengangkat adalah istrinya. Ilham bertanya tentang maksud isi pesan tadi. "Mbak, maksud SMS-nya tadi apa ya?" "Mas Anam sudah meninggal, Mas." "Loh, kok bisa toh Mbak? Mas Anam lo barusan daki sama saya." "Kalau sampean tidak percaya, sampean langsung ke rumah aja Mas." Ilham merasa tidak percaya kalau Mas Anam meninggal. Karena tadi dia merasa dia ini bertemu dengan Mas Anam dan mendaki bareng. Lalu Ilham meminta alamat rumah Mas Anam. Dan sore itu, sebelum pulang mereka langsung menuju ke rumah Mas Anam. Setelah sampai di rumah Mas Anam, ternyata benar, keluarganya sedang berduka cita. Ilham bertanya pada istrinya Mas Anam, dan istrinya Mas Anam memberitahu pada mereka berdua. "Kemarin lusa, Mas Anam pamit sama saya, katanya ingin mendaki gunung. Pagi harinya dia berangkat dari rumah mengendarai motor. Sebenarnya Mbak sudah tidak mengizinkan, tapi katanya dia sudah ada janji sama temannya. Dan tidak lama kemudian, saya mendapat kabar kalau Mas Anam kecelakaan dan sedang dirawat di rumah sakit. Kami sekeluarga bergegas ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, nyawa Mas Anam sudah tidak tertolong dan akhirnya dia meninggal dunia." Mendengar itu Ilham dan Hasan tersentak dan ikut berduka cita. Ilham tidak menceritakan tentang apa yang dilihat di Gunung Arjuna waktu itu. Tidak lama kemudian, mereka pamit pulang. Dan sesampai di rumah, Ilham berpikir dan menyimpulkan. Waktu itu Mas Anam pernah bilang, "Maaf tidak bisa ikut jalan dan hanya bisa mengawasinya." Ternyata, kedatangan Mas Anam di Gunung Arjuna itu untuk menepati janjinya. Karena dia sudah berjanji akan mengantarkan mereka ke Gunung Arjuna tempo lalu.
Nah, itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami oleh Ilham dan Hasan ketika dia mendaki ke Gunung Arjuno. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.